Suara ini di telinga Anda, di kegelapan kamar Anda. Suara ini mungkin lebih tua dari peradaban manusia. Selama ribuan tahun, kita menganggapnya sebagai gangguan, hama, sesuatu yang cukup diselesaikan dengan satu tepukan. Tapi kita salah besar. Makhluk kecil ini dengan berat kurang dari 10 mg bertanggung jawab atas lebih banyak kematian manusia daripada gabungan hiu, singa, dan ular. Dia adalah hewan paling mematikan di planet ini. Selamat datang di Belajar Bareng AI, tempat kita membongkar dunia yang tersembunyi tepat di depan mata kita. Hari ini kita tidak sedang melawan serangga, kita sedang melacak sebuah mesin pemburu purba yang nyaris sempurna. Bagaimana dia menemukanmu di kegelapan total? Itu bukan keberuntungan, itu adalah teknologi. Nyamuk menggunakan corong sensorik 3 langkah yang mustahil gagal. Langkah pertama, deteksi jarak jauh, lebih dari 10 meter. Dia tidak melihatmu, tapi dia mencium napasmu. Sensornya mengunci jejak karbon dioksida yang kamu hembuskan. Sinyal pertama, ada mangsa berdarah hangat di area ini. Langkah kedua, orientasi visual, jarak antara 1 hingga 10 meter. Sistem visualnya aktif, dia tidak mencari wajah, dia mencari siluet gelap yang kontras. Itu sebabnya pakaian hitam atau merah tua di malam hari adalah ide yang sangat buruk. Langkah ketiga, pendaratan. Kurang dari 1 meter. Sensor utamanya mengambil alih. Sensor panas inframerah di antenanya memetakan suhu tubuhmu. Dia mengendus koktail bau kulitmu, asam laktat, amonia untuk mendarat di titik kapiler terdekat. Dan bagian terburuknya, kita tidak bisa bersembunyi. Nyamuk punya sistem penciuman non-kanonik. Artinya, jika satu reseptor bau diblokir, misalnya oleh lotion anti nyamuk, dia punya jalur reseptor cadangan. Dia adalah mesin yang dirancang untuk selalu menemukan kita. Ini adalah fakta yang paling sering disalahpahami. Nyamuk itu pada dasarnya adalah vegetarian. Ya, makanan utama nyamuk jantan dan betina adalah nektar bunga. Lalu mengapa yang betina berevolusi menjadi vampir? Jawabannya, dia tidak butuh darah untuk hidup. Dia butuh darah untuk menciptakan kehidupan. Darahmu adalah sumber protein dan lipid perfect yang dia butuhkan untuk mematangkan telur-telurnya. Dia bukan sekedar penghisap darah, dia adalah seorang ibu dalam sebuah misi. Saat dia menghisap darah hingga 3 kali lipat berat badannya, dia menjadi lambat dan sangat rentan. Ini adalah pertaruhan evolusi berisiko tinggi. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk generasi berikutnya. Jika Anda pikir itu sudah intens, mari kita bicara tentang strategi perannya. Nyamuk demam berdarah, Aedes, tidak meletakkan telurnya di genangan air. Dia jauh lebih cerdik. Dia menempelkan telurnya di dinding kering di atas garis air. Telur-telur ini bisa bertahan dalam kondisi kering total selama berbulan-bulan. Mereka adalah bom waktu biologis, tertidur, menunggu pemicu. Pemicunya apa? Air hujan pertama. Saat air mengisi wadah itu, ratusan bom ini menetas bersamaan. Inilah mengapa kasus DBD meledak setelah musim hujan. Tapi tunggu, ada satu lapisan lagi yang lebih mengerikan. Jika induk betina terinfeksi virus dengue, dia bisa menularkan virus itu langsung ke dalam telur-telurnya. Ini berarti generasi nyamuk yang baru menetas sudah terlahir sebagai pembawa virus, siap menularkan penyakit pada gigitan pertama mereka. Di antara lebih dari 3.500 spesies, ada satu yang tidak ingin membunuhmu. Perkenalkan, Toxorynchites atau nyamuk gajah. Dia adalah anomali. Dia adalah pahlawan yang tidak kita sadari. Larvanya adalah predator ganas. Dia hidup di air yang sama dengan jentik DBD dan dia secara aktif memburu dan memakan mereka. Dia adalah kanibal yang berada di pihak kita. Dan dewasanya, nyamuk gajah, baik jantan maupun betina, 100% vegetarian. Mereka tidak punya alat untuk menghisap darah. Oh dan, mitos yang bilang tanpa nyamuk tidak ada coklat, itu salah. Penyerbuk utama kakao adalah lalat kecil, bukan nyamuk. Jadi nyamuk adalah mesin pemburu purba, ibu yang nekat,
teroris bom waktu, dan bahkan pahlawan kanibal. Lain kali Anda mendengar suara nging itu di kegelapan, ingat Anda tidak sedang diganggu, Anda sedang diburu. Fakta mana yang paling mengubah pandanganmu tentang nyamuk? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian jadi lebih pintar setelah nonton video ini. Dan share ke grup keluarga, biar mereka tahu fakta-fakta menarik tentang nyamuk. Sampai jumpa di investigasi berikutnya, dan tetaplah penasaran.